Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Nita Putri dari Pancasakti University dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 1 pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bu Desi Adegawati MSI dengan tugas membuat jurnal umum, buku besar, dan rahasia saldo dalam perusahaan dagang sistem periodik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Namun masuk dulu dalam pengertian metode periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Di sini ada jurnal umumnya. Format tabelnya ada tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Soalnya akan saya bacakan. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga Rp250.000, dan supplies kantor yang terdiri dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga Rp50.000. Nah, pada tanggal 1 ini, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya sebesar 1.800.000, namun dalam berbentuk uang tunai 1.500.000 dan sisanya Rp250.000 untuk perlengkapan kantor. Jadi di sini Rp1.500.000 itu masuk ke akun debit perlengkapan kantor, masuk ke debit Rp250.000, supplies Rp50.000. Kreditnya modal masuk pada akun kredit yaitu Rp1.800.000 dari hasil uang kas, perlengkapan kantor, dan supplies. Kemudian tanggal 3 dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg per Rp1.500. Ongkos angkut pembelian Rp10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Di sini Pak Tuan Cipto membeli barang dagangan sebanyak 300 kg. Yang 300 kg ini per satunya itu 1.500. Jadi dikali 1.500 yaitu hasilnya Rp450.000 masuk ke akun debit. Nah, ongkos angkutnya itu masuk ke debit juga Rp10.000 karena sudah dibayar. Nah, di kasnya masuk Rp235.000. Lalu utang dagang Rp225.000 karena Tuan Cipto hanya membayar setengah dari harga beli barangnya tersebut, karena setengahnya lagi dicicil. Masuk ke tanggal 6, dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya Rp1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar Rp5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Nah, kasnya itu dia beli 200 kg dikali 1.750 yaitu Rp350.000 dengan dibayar tunai. Lalu ongkos angkutnya Rp5.000 masuk ke akun debit. Kemudian kasnya sebesar Rp5.000. Penjualan masuk ke kredit Rp350.000. Kemudian tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit 75 kg per Rp1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar Rp3.000. Nah, ini termasuk piutang dagang.
masuk ke akun debit sebesar Rp135.000. Kemudian penjualan masuk ke kredit Rp135.000. Ongkos angkut yang ditanggung oleh penjual sebesar Rp3.000 masuk ke debit kas menjadi Rp3.000. Lalu tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kg dengan harga pembelian berjumlah Rp600.000. Ongkos angkut pembelian Rp15.000 ditanggung oleh pembeli. Pembelian Rp600.000 masuk ke debit. Kemudian utang dagang Rp600.000 masuk ke kredit juga. Dan ongkos angkut sebesar Rp15.000 masuk ke debit. Kemudian kas menjadi Rp15.000 masuk ke kredit. Kemudian tanggal 15 untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun Rp60.000. Untuk penyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar per sekot biaya sewa sebesar Rp20.000. Sewa dibayar di muka Rp20.000 masuk ke debit. Kas Rp20.000 masuk ke kredit. Nah, lalu masuk ke tanggal 17. Barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret 1983 dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Sehingga di sini retur penjualan masuk ke debit 9.000, piutang dagang 9.000 ke akun kredit. Masuk ke tanggal 21. Perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret 1983. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar Rp25.000. Jadi hutang dagang masuk ke debit Rp25.000, potongan penjualan masuk ke kredit Rp25.000 dan kas sebesar Rp200.000 di kredit. Lalu pada tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Yaitu utang dagang sebesar Rp37.500 masuk ke debit dan retur pembelian Rp37.500 masuk ke kredit. Tanggal 25 dijual tunai 300 kg barang dagangan per Rp1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Kas masuk Rp480.500, potongan penjualan Rp25.500 karena potongannya sebesar 5%, penjualan Rp510.000. Sini ada buku besarnya, yaitu ada modal awal di debit Rp1.500.000. Di saldonya debit Rp1.500.000, pembelian Rp35.000, penjualan Rp50.000, dan bisa dilihat sampai akhir totalnya Rp1.311.500 di akun debit. Kemudian saldonya tabelnya seperti ini. Ada nama akun, debit, kredit.
Sini kas sebesar Rp1.311.500, piutang dagang Rp206.000, perlengkapan kantor Rp250.000, utang usaha kosong, modal Rp1.800.000, penjualan Rp1.175.000, ban gaji Rp50.000, hingga total sampai ke bawah debit dan kredit hasilnya Rp3.037.500 balance. Sekian dari penjelasan saya yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.